Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menurunkan persamaan diferensial untuk kasus fungsi gelombang menggunakan aplikasi MATLAB. Ya. Kalau biasanya kita menggunakan cara konvensional dalam menurunkan persamaan diferensial. Kali ini saya atau kita mencoba untuk menurunkan persamaan diferensial memanfaatkan aplikasi MATLAB. Jadi pastikan aplikasi MATLAB telah terinstall di komputer Anda, ya. Nah, pada aplikasi MATLAB ini disediakan simbolik programming yang bisa kita gunakan untuk menurunkan persamaan diferensial. Apakah itu PDB, persamaan diferensial biasa, atau PDP, persamaan diferensial parsial. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini. Dalam kuliah kita sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kita memiliki persamaan gelombang umum untuk kasus satu dimensi. Dan setiap fungsi gelombang itu harus memenuhi persamaan gelombang umum untuk kasus satu dimensi, dalam hal ini untuk dimensi X saja. Nah, jika kita memiliki fungsi gelombang berikut, Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, di mana A adalah amplitudo, K bilangan gelombang, kalau kita jabarkan menjadi 2pi dibagi lambda. Lambda adalah panjang gelombang. X, sumbu X, dimensi X itu sendiri. Omega adalah frekuensi dan T adalah waktu. Nah, jika kita memiliki fungsi gelombang berikut, Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, sebelum kita memenuhi persamaan gelombang umum dalam kasus satu dimensi, terlebih dahulu persamaan gelombang atau fungsi gelombang tersebut kita turunkan. Kita turunkan sekali terhadap X, kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap X juga. Nah, jadi kita memperoleh 2 kali turunan terhadap X. Nah, bagaimana caranya? Tentu selama ini kita menggunakan cara tradisional atau cara konvensional dalam menurunkan persamaan diferensial. Apakah itu persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Jika diturunkan 2 kali, maka disebut dengan PDP atau persamaan diferensial parsial. Sebelum menjadi PDP, kita sebut PDB, persamaan diferensial biasa, yang biasanya diturunkan 1 kali. Nah, jika mengalami 2 kali penurunan, maka kita bisa menyebut sebagai persamaan diferensial parsial. Di sini kita juga memberikan notasi DOE, artinya parsial. Jadi jika kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, coba kita turunkan sekali terhadap X, kemudian setelah kita peroleh hasil penurunan terhadap X, kita turunkan sekali lagi terhadap X itu sendiri, terhadap hasil dari turunan pertama terhadap X, sehingga kita peroleh turunan parsial orde kedua, yang ditulis do kuadrat D do X kuadrat. Nah, selama ini dengan cara konvensional, jika kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, kita turunkan sekali terhadap X, maka akan diperoleh
do Y, do X, ya, artinya turunan terhadap X, fungsi gelombang dan turunan terhadap X, ya, diperoleh minus A sin Kx kurang omega T kali K. Nah, ini jika kita turunkan lagi, ya, hasil ini terhadap sumbu X, ya, terhadap X, kita peroleh do kuadrat Y, do X kuadrat sama dengan minus AK kuadrat cos Kx kurang omega T. Nah, ini dengan cara tradisional, ya, dengan cara konvensional, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu turunan dari cos itu apa, kan seperti itu. Turunan dari sinus apa. Nah, jika turunan kosinus terhadap X bagaimana? Nah, kan seperti itu. Jika turunan sinus terhadap X, nah itu bagaimana pula? Nah, kan selama ini yang kita pelajari, ya, adalah seperti itu. Jadi dalam hal ini, ya, kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Untuk memenuhi persamaan gelombang umum, ya, di mana persamaan gelombang umum ditulis sebagai berikut, ya. Do kuadrat Y do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat Y do T kuadrat, ya. Jadi yang pertama kita cari turunan parsial dari do kuadrat Y do X kuadrat, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung atau menemukan, ya, solusi atau turunan parsial dari do kuadrat Y do T kuadrat. Jadi terhadap X dan juga terhadap T waktu, ya, dari fungsi gelombang tersebut, ya. Sehingga fungsi gelombang tersebut dapat memenuhi, ya, persamaan gelombang umum satu dimensi. Nah, kembali lagi kita. Jadi, dalam hal ini kita memiliki fungsi gelombang sebagai berikut. Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Dan kita ingin menemukan solusinya atau menurunkan persamaan gelombang atau fungsi gelombang, ya, terhadap X dan selanjutnya terhadap Y dengan menggunakan aplikasi MATLAB, ya. Caranya adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini saya ketik kembali, ya, fungsi gelombang tersebut di aplikasi Word, ya. Caranya klik di insert, kemudian klik equation, ya, di mana kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan, ya, dalam dunia mikroskopik, ya, fungsi gelombang dinotasikan dengan psi, ya, sementara di dunia makroskopik dinotasikan dengan Y, ya. Karena kita menggunakan fungsi gelombang dalam mekanika klasik, dalam fisika, ya. Jadi kita gunakan notasi Y, ya. Kemudian jika kita ingin menghitung, ya, fungsi gelombang, ya, di dunia mikroskopik, ya, Y berubah menjadi psi, ya. Dan psi itu menyatakan persamaan gelombang untuk mendeskripsikan gerak partikel di dunia atomik. Jadi dalam hal ini kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos, ketik saja, Kx kurang omega, kita cari di sini, ya, di Greek letters, ya, huruf Yunani, omega. Nah, ini omega T, ya. Jadi kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Nah, ini ingin kita cari, ya, turunannya. Kalau selama ini kita menggunakan cara tradisional, ya, di mana kita harus menghafal atau mengingat terlebih dahulu turunan dari kosinus apa, turunan dari sinus apa. Tapi dengan menggunakan aplikasi MATLAB cukup ketik rumus, ya. Kemudian kita mengetahui sintak atau perintah menggunakan simbolik programming pada aplikasi MATLAB, kita dapat dengan mudah mengetahui, ya, turunan persamaan diferensial dari fungsi gelombang berikut, ya, terhadap X. Kemudian dilanjutkan fungsi gelombang, ya, terhadap Y. Ya.
Jadi jika kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T, ya. Pertanyaannya bagaimana ya turunan terhadap X dan T dari fungsi gelombang berikut, ya. Equation. Kemudian pilih fractions, ya. Kemudian kita pilih lambang do untuk turunan parsial. Do. Kembali lagi kita ke basic math. Do Y do X, ya. Nah, ini sama dengan apa? Turunan dari fungsi gelombang A cos KX kurang omega T terhadap X, ya. Artinya dalam dimensi X, dalam sumbu X, ya. Nah, turunan fungsi gelombang ini terhadap X apa? Kan demikian pertanyaannya. Kemudian yang kedua, turunan parsial yang kedua, ya. Do kuadrat Y. Kita ketik rumusnya di sini. Insert equation. Insert equation fraction, ya. Kemudian do. Nah, ini ya basic math. Kemudian Y, ya. Do kuadrat Y do X kuadrat. Nah, ini. Equation do kuadrat Y do X kuadrat, ya. Kita pilih fractions kembali. Nah, kenapa begini? Ini kita hapus terlebih dahulu, ya. Oke. Kembali kita klik insert, kemudian equation. Kita pilih do X kuadrat. Nah, ini, ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana turunan dari fungsi gelombang A cos KX kurang omega T terhadap X? Ya, untuk yang pertama. Kemudian turunan sekali lagi. Artinya ada dua turunan, ya, terhadap X. Jadi ada dua pertanyaan, ya. Jika diturunkan sekali, bagaimana solusinya? Jika diturunkan dua kali, bagaimana pula solusi yang kita peroleh? Nah, ini, ya. Jadi kita memiliki fungsi gelombang sebagai berikut. Y sama dengan A cos KX kurang omega T. Dan kita ingin mencari turunan parsial dari fungsi gelombang berikut terhadap X terlebih dahulu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan turunan fungsi gelombang terhadap T waktu, ya. Nah, kita buka kembali aplikasi MATLAB, ya. Jadi kita gunakan symbolic programming, ya. Symbolic programming. Nah, ini. Jadi kita gunakan symbolic programming di MATLAB, ya. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah sims, ya. Kembali lagi kita ke MATLAB, ya. Kita ketik perintah sims, ya. Symbolic programming, ya. Untuk penurunan PDP dan PDP. Artinya persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial, ya. Gunakan perintah, ya, di MATLAB sims. Nah, seperti ini, ya. Symbolic programming, ya, untuk penurunan PDB dan PDP, ketik perintah sims. Kemudian, ya, kita kembali ke fungsi gelombang kita.
dan kita tentukan terlebih dahulu variabel-variabel yang terdapat di fungsi gelombang tersebut. Dalam hal ini ada variabel Y, A, K, X, omega ya, dan T. Jadi kita ketik kembali di MATLAB ya, sims Y, A, K, X, omega, T ya. Omega kita notasikan dengan W ya, agar lebih mudah. Kemudian tekan enter, sim ya, sudah. Kemudian kita ketik rumus fungsi gelombang di MATLAB ya. Di mana rumus fungsi gelombang adalah Y sama dengan A dikali ya, cos K dikali X kurang W ya. W adalah omega frekuensi dikali dengan T. Nah, ini ya. Jadi perintahnya adalah sebagai berikut ya. Ini sims ya, Y, A, K, X, omega, W ya, T. Kemudian kita tekan enter dan memperoleh ya, kalau kita perhatikan di bagian kanan di aplikasi MATLAB di sini sudah tercantum ya variabel-variabel yang kita ketik, yaitu A, K, T, W ya, omega, frekuensi X dan Y ya. Dan kemudian kita ketik rumus fungsi gelombang di MATLAB ya. Nah, seperti ini. Kita ketik dan akan ditampilkan di MATLAB ya, atau aplikasi MATLAB, Y sama dengan A kali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Nah, kemudian kita ingin menghitung atau ingin mencari turunan dari fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T kan. Nah, terhadap X. Jadi kembali lagi kita ya, pertanyaannya adalah kita ingin menemukan turunan ya fungsi gelombang A cos KX kurang omega T terhadap X. Nah, itu ya. Kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap X sehingga kita peroleh do kuadrat Y do X kuadrat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penurunan terhadap T waktu dari fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T. Oke. Setelah kita ketik ya fungsi gelombang tersebut di MATLAB ya ini, kemudian kita ketik ya fungsi ya yang telah disediakan di MATLAB yaitu diff ya, artinya diferensial. Ya. Diff Y terhadap X. Nah, ini ya. Kita ketik perintah ya. Diff Y terhadap X ya. Atau diff Y, X artinya diferensial Y terhadap X. Nah, itu ya. Jadi ini ya perintah yang kita gunakan ya. Jadi dalam fungsi gelombang tersebut kita memiliki variabel Y, A, K, X, W, dan T ya. W adalah omega. Kita persingkat atau kita notasikan saja sebagai W, artinya frekuensi. Nah, setelah kita gunakan perintah sims Y, A, K, X, W, T ya, kita ketik rumus fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T ya. Sehingga diperoleh Y sama dengan A cos KX kurang TW. Ya, artinya di sini A dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W ya. Nah, kemudian kita ingin mencari turunan ya. Turunan pertama dari fungsi gelombang ini terhadap X. Caranya adalah dengan mengetik di MATLAB ya, di aplikasi MATLAB kita ketik diff ya, Y, X dalam kurung. Artinya diferensial Y adalah fungsi gelombang itu sendiri ya, A cos X kurang omega T dan diturunkan terhadap X. Nah, sehingga kita peroleh di MATLAB ya hasil
answer. Nah, ini ya answer ya. Setelah kita gunakan fungsi diferensial ya. Jadi ingat ya, kita tentukan variabel terlebih dahulu dari fungsi gelombang tersebut ya. A, K, X, W, dan T. Kemudian kita gunakan ya symbolic programming dengan perintah sims ya. Kita masukkan variabel-variabel yang ada di dalam fungsi gelombang ya. Y, A, K, X, W, dan T ya. Kita ketik fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T ya. Sehingga diperoleh ya di aplikasi MATLAB tersebut Y sama dengan A dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Kemudian ya setelah kita pastikan bahwa ini adalah fungsi gelombang kita dan kita ingin menurunkannya terhadap X ya. Kemudian kita gunakan perintah diff ya. Jadi di MATLAB ini telah disediakan fungsi diff. Diff Y, X ya. Artinya ya kita ingin mencari turunan dari Y ya. Y yang merupakan fungsi gelombang di sini A cos KX kurang omega T terhadap X sehingga diperoleh jawaban sebagai berikut ya. Minus A dikali K ya dikali sin dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Nah, ini adalah jawabannya. Artinya ini adalah hasil turunan ya pertama fungsi gelombang terhadap X. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jawaban yang ditampilkan di aplikasi MATLAB ya, yang merupakan turunan ya, turunan pertama dari fungsi gelombang kita. Nah, mudah kan? Kita coba bandingkan hasilnya jika kita menurunkan fungsi gelombang ya, secara konvensional atau secara tradisional ya. Kita coba bandingkan. Nah, ini. Jadi hasilnya minus AK sin K dikali X ya kurang T kali omega. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini minus A sin KX kurang omega T dikali K ya. Jadi benar ya. Jika kita menurunkannya secara konvensional ya dengan menggunakan aplikasi MATLAB ya. Nah, jika menggunakan aplikasi MATLAB ya bukan kurang lebih, tapi sama hasilnya jika kita menurunkannya secara konvensional ya. Nah, ini dia manfaat dari aplikasi MATLAB ini dalam ya mencari solusi turunan pertama terhadap X dari fungsi gelombang kita. Jadi hasilnya itu sama ya. Kita bisa cek sekali lagi ya. Jika kita punya fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T, ya, kita turunkan terhadap X, itu akan diperoleh ya minus A sin KX kurang omega T dikali K. Ya, secara tradisional ini, secara konvensional. Kemudian kita gunakan MATLAB, ya, kita akan memperoleh jawaban yang sama ya, minus A kali K kali sin dalam kurung K dikali X kurang T dikali W atau omega. Nah, jadi jawabannya adalah sama ya. Dan di aplikasi MATLAB ini kita juga dapat membuatnya dalam bentuk rumus ya. Kita gunakan perintah pretty dalam kurung answer. Nah, ini ya. Nah, kita ketik ya, setelah kita peroleh turunan dari fungsi gelombang kita terhadap X ya, fungsi gelombang ya terhadap X turunan pertama, kemudian kita ingin membentuknya hasil atau jawaban yang dikeluarkan oleh MATLAB dalam bentuk rumus ya. Jadi ketik
perintah pretty dalam kurung answer, sehingga diperoleh ya minus A K sin KX kurang TW atau omega T. Boleh ditulis demikian ya. Dan jadi kita dapat ya dengan mengetahui perintah-perintah simbolik programming di MATLAB, kita dapat dengan mudah ya menemukan solusi dari turunan pertama fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T terhadap X. Nah, itu ya, dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, ini. Kemudian coba kita turunkan sekali lagi ya. Artinya turunan kedua terhadap X. Caranya sama juga ya. Jadi kembali lagi kita ya. Kita ketik ya sims Y A K X W T ya. Kita masukkan fungsi gelombangnya Y sama dengan A. Ya, kita buat dalam notasi atau ekspresi matematik ya di MATLAB itu A dikali cos ya, dalam kurung K dikali X kurang W dikali T. Sehingga diperoleh ya, langsung ditampilkan oleh MATLAB A dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Kemudian kita cari ya, atau kita ya, kalkulasi, kita hitung ya, turunan parsial terhadap X ya. Jadi kita ketik perintah diff dalam kurung Y, X sehingga langsung ditampilkan jawabannya di MATLAB ini ya. Minus A dikali tentu dalam ekspresi matematik yang sesuai dengan MATLAB ya. Dimana minus A dikali K dikali sin dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Dan jawaban yang dikeluarkan oleh MATLAB dapat kita buat dalam bentuk rumus ya dengan perintah pretty answer. Sehingga langsung ditampilkan di MATLAB dalam ekspresi sebagaimana yang sering kita temui ya di buku-buku teks ya. Jadi minus A K sin dalam kurung KX kurang TW ya. Jadi notasi perkaliannya hilang ya. Jadi hanya rumus saja yang ditampilkan. Nah, begitu ya. Kemudian kita coba turunkan sekali lagi ya terhadap X, artinya turunan kedua. Caranya gampang. Ketik kembali diff ya. Y, X, 2. Nah, ini ya. Jadi perintahnya diff ya, fungsi diff dalam kurung Y, X, 2. Artinya turunan yang kedua ya terhadap X. Dari hasil yang pertama. Nah, ini ya. Jadi untuk turunan kedua ya, kalau tadi yang pertama diff Y, X ya, fungsi gelombang terhadap X, turunan pertama. Untuk turunan kedua ya, ketik perintah fungsi diff ya, dalam kurung Y, X, 2 ya, sehingga langsung ditampilkan jawabannya oleh MATLAB ya, minus A dikali K kuadrat ya, atau K pangkat 2 dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Nah, coba kita bandingkan jawabannya jika kita mengerjakannya secara konvensional ya. Nah, kita akan menemukan jawaban yang sama. Artinya cukup sekali ketik di MATLAB dan kita langsung mendapatkan turunan kedua dari fungsi gelombang kita terhadap X ya, atau do kuadrat Y do X kuadrat ya, yang akan kita gunakan untuk memenuhi persamaan gelombang umum satu dimensi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita peroleh ya dengan menggunakan aplikasi MATLAB jawaban yang langsung ditampilkan oleh MATLAB minus A dikali K pangkat 2 dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W atau omega ya. Nah, coba kita buat dalam bentuk persamaan ya. Kita ketik di sini pretty answer. Nah, sehingga kita peroleh
jawaban yang ditampilkan oleh MATLAB itu sama seperti jika kita mengerjakannya secara konvensional. Nah, ini ya jawaban yang ditampilkan oleh MATLAB. Jika kita bandingkan dengan jawaban yang kita cari secara konvensional, itu sama ya, minus A K kuadrat cos KX kurang omega T untuk turunan fungsi gelombang yang kedua terhadap X. Ya. Nah, ini ya, pretty answer minus A K kuadrat ya, ini K kuadrat seharusnya. Ya, cos KX kurang omega T. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ingin menurunkan terhadap T. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama ya. Caranya adalah sama ya. Kalau terhadap X bisa kita turunkan, terhadap T atau waktu juga bisa. Caranya juga sama ya. Kita masukkan fungsi gelombang kita dengan terlebih dahulu kita ya, membuat ya, variabel untuk pemrograman simbolik kita. Kemudian di sini kita ketik fungsi div y, t, artinya turunan fungsi gelombang y terhadap t atau waktu ya. Demikian juga jika kita ingin menurunkannya dua kali ya, dari hasil yang pertama terhadap waktu, kita ketik perintah div y, t, 2, artinya turunan yang kedua terhadap t ya. Nah, ini. Jadi mudah sekali ya. Sehingga ya hasilnya atau jawabannya akan sama seperti yang kita cari ya menggunakan cara konvensional ya. Jadi jika kita menggunakan cara konvensional itu akan kita peroleh minus A sin KX kurang omega T kali minus omega ya. Dari fungsi gelombang Y sama dengan A cos KX kurang omega T yang kita turunkan terhadap waktu T. Ya. Kemudian hasil ini kita turunkan sekali lagi terhadap T juga. Ya. Akan menghasilkan minus A omega kuadrat cos KX kurang omega T. Jadi jika kita menggunakan aplikasi MATLAB, ya, cukup kita masukkan fungsi gelombang ya, dengan mengetahui perintah-perintah untuk pemrograman simbolik, kita masukkan fungsi ya untuk menghitung atau mencari solusi turunan ya, fungsi gelombang terhadap T sebagaimana fungsi gelombang juga terhadap X, kita akan dengan mudah mengetahui solusi ya, turunan fungsi gelombang terhadap T dan turunan kedua fungsi gelombang terhadap T juga waktu dengan cara yang lebih singkat dan mudah ya. Nah, ini. Kita coba ya. Jadi, jika saya ingin menurunkannya terhadap T, cukup gunakan perintah ini div ya. YT. Nah, kita akan memperoleh jawaban ya A kali omega dikali sin K dikali X kurang T dikali omega ya. Jadi jawabannya itu adalah sama jika kita mengerjakannya secara konvensional. Dengan MATLAB kita dapat menemukan solusi turunan pertama dengan cepat ya. Caranya jika kita ingin menurunkannya terhadap waktu ya, ketik perintah div y, t sehingga kita peroleh jawaban ya A dikali omega dikali sin dalam kurung K dikali X kurang T dikali omega atau W ya. Coba kita bandingkan dengan jika kita menurunkannya secara konvensional. Nah, ini sama ya. Nah, sekarang kita turunkan sekali lagi, artinya turunan kedua terhadap waktu ya. Jadi cukup kita gunakan perintah di MATLAB ya, div y, t, 2. Nah, sehingga kita peroleh jawaban yang sama persis sebagaimana jika kita menurunkannya
dengan cara tradisional atau konvensional ya. Nah, ini ya. Untuk menurunkannya, untuk menurunkan fungsi gelombang yang kedua kali terhadap T, gunakan perintah berikut ya, div y, t, 2, sehingga kita peroleh jawaban yang ditampilkan di MATLAB adalah sebagai berikut ya, minus A dikali W pangkat 2 dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W. Nah, dapat pula kita gunakan perintah Pretty ya untuk membuatnya dalam wujud persamaan. Jadi gunakan perintah Pretty. Nah, ini ya. Dengan menggunakan perintah Pretty, kita dapat langsung ya mengetahui bentuk dari persamaan yang dihasilkan melalui fungsi div. Ya. Jadi jika menggunakan fungsi div y, t, 2 artinya turunan kedua fungsi gelombang terhadap waktu t ya, kita peroleh jawaban masih dalam notasi matematik ya. Ada kali di sini, pangkat ya. Kemudian kita ingin membentuk agar terlihat ya wujud bentuk persamaan dari minus A dikali W pangkat 2 dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W ya. Sehingga kita gunakan perintah Pretty answer dan kita peroleh ya rumus ya, sebagaimana yang terlihat di layar handphone Anda, minus A W kuadrat cos dalam kurung KX kurang omega T ya. Dan hasilnya sama jika kita menurunkannya secara konvensional ya, dengan ya metode menghafal katakanlah. Jika turunan dari sin apa ya, kosinus. Jika turunan dari kosinus minus sinus ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah sama ya. Jika kita menurunkannya secara konvensional ya, do y do x ya, jadi fungsi gelombang A cos Kx kurang omega T, kita peroleh rumus sebagaimana yang terlihat di layar handphone Anda ya. Kemudian ya, kita tidak ingin menggunakan cara konvensional karena kita berada di era Internet of Things ya, di era artificial intelligence ya, di era big data. Kita ingin cepat ya, kita gunakan aplikasi MATLAB untuk menemukan ya atau menghitung turunan pertama ya fungsi gelombang kita terhadap X ya. Kemudian turunan kedua ya fungsi gelombang kita terhadap X. Demikian juga kita ingin menemukan ya turunan pertama fungsi gelombang kita terhadap waktu T dan turunan kedua fungsi gelombang kita terhadap waktu ya. Jadi kita potong ya, potong kompas ya, dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Artinya ya, dengan memanfaatkan ya, fitur simbolik programming yang tersedia di aplikasi MATLAB. Namun tentu saja kita harus mengetahui perintah-perintah yang digunakan untuk mengaktifkan simbolik programming di aplikasi MATLAB yang dapat kita gunakan ya, untuk mencari turunan dari persamaan diferensial, apakah itu biasa atau parsial. Dalam hal ini ya, kita mencoba mencari penurunan persamaan diferensial parsial dari fungsi gelombang ya. Jadi kita gunakan perintah sims ya. Kita ketahui terlebih dahulu variabel apa saja yang terdapat di fungsi gelombang tersebut ya, y, a, k, x, w dan t ya. Kemudian kita ketik ya rumus gelombang kita ya. Kemudian bila kita ingin menurunkannya sekali ya, kita gunakan perintah div y, x ya, artinya kita turunkan fungsi gelombang kita terhadap x. Kita peroleh jawabannya langsung ditampilkan oleh MATLAB sebagaimana yang terlihat di layar handphone Anda. Kemudian kita buat ya dalam wujud
rumus atau persamaan, gunakan perintah pretty answer. Sehingga kita peroleh ya, bentuk rumus dari fungsi gelombang yang telah mengalami penurunan pertama terhadap X ya. Nah, jika kita ingin menurunkannya kedua kali terhadap X, gunakan perintah div y, x, 2, artinya turunan kedua fungsi gelombang terhadap X ya. Sehingga kita peroleh jawaban sebagai berikut yang langsung ditampilkan oleh MATLAB ya. Minus A dikali K pangkat 2 dikali cos dalam kurung K dikali X kurang T dikali W atau omega atau frekuensi. Demikian halnya ya jika kita ingin menurunkan fungsi gelombang kita terhadap waktu. Kita ketik ya div y, t artinya turunan pertama ya terhadap waktu dari fungsi gelombang kita dan jawabannya langsung ditampilkan oleh MATLAB. Kemudian jika kita ingin menurunkannya yang kedua terhadap waktu dari fungsi gelombang kita ketik div y, t, 2 ya dan jawabannya langsung ditampilkan oleh MATLAB ya. Kita ingin membuat hasil yang ditampilkan oleh MATLAB dalam bentuk rumus. Kita gunakan perintah atau fungsi yang telah disediakan oleh MATLAB pretty dalam kurung answer. Sehingga kita peroleh jawabannya dalam wujud rumus yang sama persis. Ya. Sebagaimana jika fungsi gelombang tersebut ya, kita cari turunannya menggunakan cara konvensional atau tradisional. Nah ini. Jadi mudah sekali ya. Dan ini bisa kita plot ya. Menggunakan perintah EZPlot ya. Coba kita plot EZPlot ya. Oh. Clear all dulu. Kemudian kita tentukan di sini X-nya ya. 0. Interval 0,1 4 dikali pi ya. Nah, ini. Kemudian kita ketik di sini EZPlot. Fungsi gelombang kita ya, E sama dengan A kali cos kali K X ya, kurang omega dikali T. Jika A-nya adalah katakanlah 10 ya. Kemudian bilangan gelombang 2pi per lambda ya, 5. X-nya telah ditulis di atas. W kita buat 4. T kita buat 7. Nah. Oh. Terjadi kesalahan ya. Nah, ini ya fungsi gelombang tersebut jika kita visualisasi ya dengan perintah EZPlot. Ini amplitudonya terlalu besar. Coba kita kecilkan ya. Jadi 4 saja. Nah, ini ya. Jadi dengan MATLAB ini kita juga bisa ya langsung memvisualisasikan fungsi gelombang kita ya. Katakanlah fungsi gelombang kita tadi adalah Y sama dengan A cos KX kurang omega T ya. Kita bisa langsung visualisasikan di aplikasi MATLAB menggunakan perintah EZPlot ya. Nah, ini. Nah, jika kita gunakan perintah EZPlot ya, kita bisa langsung ya mengeplot atau memvisualisasikan fungsi gelombang yang kita miliki. Ya. Demikian juga jika kita memiliki turunan, apakah turunan pertama, apakah turunan kedua dari fungsi gelombang kita ya, dengan menginput nilai-nilai atau yang terdapat ya dari variabel-variabel yang terdapat di fungsi gelombang kita dapat melihat ya bentuk ya, gelombang dari fungsi gelombang yang kita miliki ya, langsung dengan menggunakan aplikasi MATLAB ya. Dalam hal ini jika A atau amplitudo adalah 4 ya dan
K bilangan gelombang, 2pi per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Kita input atau kita masukkan nilai sama dengan 5. Ya. X-nya itu adalah dari 0 sampai 4pi dengan interval 0,1. Ya. Kemudian dikurang. Ya. Omega kita beri nilai 4. Dan T kita beri nilai 7. Ya. Kemudian setelah kita gunakan fungsi EZ-plot ya, dan kita masukkan fungsi gelombang kita dengan variabel yang telah diinput angka atau nilai di dalamnya ya. Kita ketik EZ-plot ya, kemudian fungsi gelombang kita, dan kita akan memperoleh ya, gambar ya, atau wujud gelombang ya, dari fungsi gelombang yang kita miliki. Jadi kita ingin menampilkan apakah benar fungsi gelombang tersebut ya akan memiliki wujud seperti gelombang. Nah, kita bisa langsung menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengeplot fungsi gelombang yang kita miliki. Dalam hal ini, jika fungsi gelombang kita Y sama dengan A cos KX kurang omega T. Ya. Ini sebelum kita turunkan terhadap X dan juga kita turunkan terhadap T atau waktu. Dan kita bisa pula ya, bisa juga langsung memvisualisasikan jika fungsi gelombang tersebut kita turunkan terhadap X dan kita peroleh ya solusinya, dan kita turunkan lagi sekali lagi terhadap X ya, sehingga kita memperoleh turunan kedua dari fungsi gelombang kita. Kita juga dapat langsung memvisualisasikannya dengan aplikasi MATLAB ya. Jika kita ingin ya lebih yakin apakah benar ya solusi yang dihasilkan lewat fungsi gelombang yang kita miliki ya, apakah diturunkan terhadap X, apakah diturunkan terhadap T, itu akan memiliki bentuk gelombang, kita langsung visualisasi ya dengan memanfaatkan fitur atau fungsi EZ-plot di aplikasi MATLAB ya. Jadi variabel-variabel ya, yang tersedia dalam fungsi gelombang tersebut kita input atau kita masukkan nilai di dalamnya ya. Dalam hal ini jika kita punya fungsi gelombang ini sebelum diturunkan ya, terhadap X, bisa pula nanti ya kita gunakan fungsi gelombang yang telah diturunkan terhadap X, apakah diturunkan sekali atau diturunkan 2 kali. Dan demikian juga jika fungsi gelombang tersebut diturunkan terhadap waktu T, turunkan sekali dan diturunkan 2 kali untuk memenuhi persamaan gelombang umum dalam kasus 1 dimensi, dan kita ingin melihat apakah benar ya solusi yang kita temukan atau solusi yang kita hitung itu akan memiliki wujud gelombang ya. Jadi jika dengan cara konvensional itu kita harus ya menghitung secara manual ya satu persatu Y1, Y2, Y3, Y4 gitu ya. Nah, jika menggunakan fungsi EZ-plot di sini di aplikasi MATLAB, kita bisa langsung ya input nilai di dalam variabel fungsi gelombang tersebut. Kita ketik EZ-plot ya fungsi gelombang, dan kita akan memperoleh ya gambar atau visualisasi gelombang ya lewat aplikasi MATLAB ini. Demikian juga jika fungsi gelombang tersebut telah mengalami penurunan, apakah terhadap X, apakah terhadap T waktu. Kita juga akan melihat ya, jika kita plot menggunakan aplikasi EZ-plot, dengan menggunakan fungsi EZ-plot di aplikasi MATLAB, kita juga akan menemukan bentuk gelombang dari fungsi-fungsi yang telah kita cari solusinya. Ya. Jadi fungsi gelombang turunan pertama terhadap X ya, dan fungsi gelombang turunan kedua terhadap X, ya, bagaimana hasil dari solusi yang kita temukan. Kemudian kita coba plot dengan menggunakan fungsi EZ-plot yang tersedia di aplikasi MATLAB, ya, dan kita akan mendapatkan gambar berupa wujud gelombang ya, dari setiap fungsi gelombang yang telah kita cari solusi turunannya, apakah turunan pertama, apakah turunan kedua terhadap
X, demikian juga turunan pertama dan turunan kedua terhadap T. Nah, jadi demikian ya. Untuk menghitung atau untuk menemukan solusi ya, dari turunan PDB dan PDP, kita dapat menggunakan symbolic programming ya. Kemudian turunan tersebut ya dapat langsung kita visualisasi dengan menggunakan fungsi EZPlot ya. Dengan terlebih dahulu menginput ya, atau memasukkan nilai-nilai untuk setiap variabel yang ada di fungsi gelombang tersebut ya. Apakah fungsi gelombang tersebut telah mengalami penurunan terhadap X sekali dan dua kali. Demikian juga jika fungsi gelombang tersebut telah mengalami penurunan terhadap T, apakah sekali, apakah dua kali. Dan kita ingin mengecek apakah benar ya solusi yang kita temukan tersebut adalah gelombang. Kita bisa langsung plot menggunakan perintah EZPlot di aplikasi MATLAB. Jadi mudah ya. Saya pikir demikian saja kuliah kita. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.